Makhluk hidup dan lingkungan saling bergantung. Bab 1. Makhluk hidup dan lingkungannya. A. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah tanda atau sifat yang menunjukkan bahwa sesuatu itu hidup. Berikut penjelasan beserta contoh adegannya. Kejadian sehari-hari. 1. Bernafas. Pada saat bernafas, manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 2. Memerlukan makanan atau nutrisi. Makan menunjukkan ciri makhluk hidup yang memiliki kebutuhan makanan untuk energi dan tumbuh berkembang. 3. Bergerak. Bergerak adalah suatu tindakan atau proses berpindah posisi atau kedudukan dari suatu tempat ke tempat lain. 4. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup untuk merasakan dan menanggapi perubahan di sekitarnya. Contohnya saat menggelitik yang dimana memicu reaksi tertawa dan gerakan menghindar. 5. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah proses bertambahnya ukuran dan makhluk hidup menuju ke dewasaan. 6. Berkembang biak. Berkembang biak adalah proses yang dimana makhluk hidup menghasilkan keturunan. 7. Mengeluarkan zat sisa. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, yaitu kemampuan membuang produk metabolisme yang tidak berguna atau beracun seperti karbon dioksida, air, urea, dan garam. 8. Beradaptasi. Kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. B. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup beserta perilaku manusia yang memengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan semua makhluk hidup. Komponen lingkungan hidup dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. 1. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di bumi. Komponen ini dikelompokkan berdasarkan 1. Berdasarkan tingkat organisasinya terbagi menjadi 5. Dua, berdasarkan peranannya dapat digambarkan dalam bentuk piramida makanan. Pada bagian paling bawah terdapat pengurai, di atas pengurai terdapat produsen utama, selanjutnya terdapat konsumen primer, di atasnya terdapat konsumen sekunder, pada bagian paling atas piramida terdapat konsumen tersier. Berikut contoh-contohnya. Dua, komponen abiotik adalah bagian dari ekosistem yang tidak hidup, tapi mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, di antaranya sinar matahari, suhu, air, udara, dan tanah. C. Interaksi antar komponen ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain serta dengan lingkungan abiotik. Interaksi antar komponen biotik meliputi kompetisi, predasi, dan simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 4, mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan netralisme. Berikut beberapa contoh interaksi antar komponen biotik. Interaksi biotik dan abiotik adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungan yang menyebabkan terjadinya rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan siklus materi. D. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.
1. Pencemaran air disebabkan oleh limbah rumah tangga dan industri. Air mudah tercemar karena bersifat berlarut universal, menurunkan kualitas dan fungsi air. Contohnya, pencemaran air yaitu air sungai yang penuh sampah. 2. Pencemaran udara disebabkan oleh gas berbahaya dari kendaraan dan industri. Polutan udara antara lain oksida karbon, klorofluorokarbon, oksida belerang, oksida nitrogen, dan komponen organik volatil. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya polutan ke dalam tanah yang menurunkan kualitas tanah. Kondisi ini dapat mengganggu kesuburan tanah, produksi pertanian, serta mencemari air tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh limbah padat seperti plastik dan logam, serta limbah cair seperti air bekas deterjen. 4. Dampak pencemaran lingkungan. Munculnya berbagai penyakit, punahnya spesies, ledakan hama, dan ketidakseimbangan ekosistem. 5. Upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dikenal sebagai konservasi. Berikut tindakan konservasi di antara lain: memilah dan mendaur ulang sampah, mengolah limbah dengan benar, mengurangi penggunaan bahan berbahaya, melakukan reboisasi, dan edukasi dan penyuluhan lingkungan.